Sobat Garuda Militer, tidak berselang lama, pasca kesepakatan antara Indonesia dan Korea Selatan pada tanggal 10 November tahun 2021 lalu, kini ada kabar terbaru bahwa Defense Acquisition Program Administration atau DAPA, yaitu lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan program jet tempur KF-X atau IF-X atau KF-21 Boramae, telah merilis informasi bahwa biaya pengembangan jet tempur twin engine itu akan disesuaikan. Nah, yang dimaksud disesuaikan di sini bukan berarti kenaikan biaya, tapi malah sebaliknya akan ada penurunan dari total biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan jet tempur KF-21 Boramae. Mengutip dari laman janes.com pada tanggal 24 November tahun 2021 dikatakan bahwa biaya keseluruhan untuk fase Engineering and Manufacturing Development atau EMD turun dari yang tadinya 8,6 triliun won Korea atau 7,2 miliar dolar Amerika, kini menjadi 8,1 triliun won Korea atau 6,8 miliar dolar Amerika. Penyebab penurunan biaya ini karena jet tempur KF-21 Boramae telah ditetapkan sebagai barang pertahanan dan karenanya telah dibebaskan dari pajak pertambahan nilai. Sehingga penyesuaian biaya EMD juga merupakan cerminan dari kesepakatan antara Indonesia dan Korea Selatan. Lansir dari laman indomiliter.com pada tanggal 25 November tahun 2021, juru bicara DAPA telah menyebut bahwa biaya yang ditanggung Indonesia untuk program pengembangan jet tempur KF-21 atau IF-X ini berjumlah sekitar 1,6 triliun won Korea atau 1,35 miliar dolar Amerika, atau malah lebih rendah 100 miliar won Korea dari perkiraan semula. Untuk pembagian biayanya, Korea Selatan juga kabarnya akan disesuaikan. Berdasarkan kesepakatan terdahulu, maka kewajiban biaya yang harus ditanggung Indonesia adalah 1,5 miliar dolar Amerika. Restrukturisasi biaya pengembangan jet tempur KF-21 ini telah mencuat beberapa minggu setelah Kemhan RI menegaskan kembali komitmennya untuk mendanai 20% dari biaya pengembangan untuk KF-21 hingga 2026 mendatang, dengan sekitar 30% dari kontribusinya yaitu 480 miliar won Korea, akan dibayarkan lewat sistem barter. Badan Pengadaan Senjata antar kedua negara juga akan segera membahas barang atau aset apa yang akan digunakan sebagai pengganti uang tunai pada pertemuan terpisah selanjutnya. Seorang pejabat DAPA telah mengatakan bahwa mereka dapat melibatkan sumber daya alam sebagai komponen barter. Kabar lainnya, melansir dari laman indomiliter.com pada tanggal 20 November tahun 2021. Belum lama ini, persisnya pada tanggal 15 November tahun 2021 lalu, sebuah satelit mata-mata tua era Soviet berhasil dihancurkan oleh Rusia saat masih berada di orbit rendah bumi. Dilansir dari beberapa sumber, satelit yang berhasil dihancurkan tersebut adalah Cosmos 1408, jenis satelit mata-mata yang sudah tidak berfungsi. Pada awalnya, pihak Rusia tidak memberikan informasi tentang teknik penghancuran satelitnya, tapi baru kemudian Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menuduh Rusia telah menargetkan satelit Cosmos 1408 pada uji coba rudal anti-satelit, dengan menggunakan rudal berbasis darat terhadap satelit mereka yang mati. Juru bicara DPLUAS juga menyebut bahwa apa yang dilakukan Rusia itu sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Nah, Sobat Garuda Militer, selang sehari kemudian, barulah Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu telah mengakui bahwa puing-puing sisa satelit Cosmos 1408 disebabkan oleh uji coba rudal anti-satelit. Namun, Menhan Rusia masih membantah apabila uji coba itu tidak menimbulkan ancaman bagi aktivitas luar angkasa.
Tetapi kabarnya, para astronot yang sedang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau International Space Station ISS, sempat dibuat panik karena aktivitas Rusia tersebut. Disebutkan, bahwa awan puing-puing ruang angkasa satelit telah mengancam ISS. Meski belum ada konfirmasi resmi, jenis rudal yang digunakan untuk menghancurkan satelit Cosmos 1408 ini adalah A235PL-19 Noodle. Rudal yang diluncurkan dari darat ini dapat menyasar satelit dan wahana luar angkasa di ketinggian 800 km di atas permukaan bumi. Kecepatan dari rudal ini pun sungguh menakutkan. Beberapa sumber menyebut rudal Noodle ini dapat melesat 3 km per detik. Noodle ini memiliki varian rudal yang mampu beroperasi pada 3 rentang jangkauan. Untuk varian jarak jauh, menggunakan platform rudal 51T6, disebut dapat menghancurkan target pada jarak hingga 1.500 km pada ketinggian hingga 800 km. Untuk varian jarak menengah, menggunakan platform rudal 58R6, dirancang untuk mencapai target pada jarak hingga 1000 km pada ketinggian hingga 120 km. Kemudian untuk varian jarak pendek, menggunakan platform rudal 53T6, disebut dapat menghancurkan target pada jarak 350 km pada ketinggian hingga 50 km. Mengutip dari laman topwar.ru, Yaakov Kadmi, pakar politik Israel dan mantan kepala dinas natif menyebutkan, bahwa Moskow telah membuat klaim serius untuk mendapatkan dominasi militer di luar angkasa. Uji coba rudal baru Rusia ini telah menimbulkan ketakutan AS, bahwa mereka akan segera kehilangan dominasi militer mereka di luar angkasa. Kadmi juga percaya, bahwa peluncuran rudal itu sebanding untuk Amerika Serikat, dengan uji coba rudal hipersonik Rusia Avangard dan Dagger. Pada hal ini, Kadmi juga berpandangan, bahwa Rusia sekarang ini sudah dapat menghancurkan pesawat ulang-alik mini Amerika X-37. Ini adalah pesawat orbital eksperimental AS, yang dirancang untuk menguji teknologi masa depan. Pentagon telah melakukan program rahasia, untuk membuat pesawat ini selama beberapa tahun, dan 4 unit salinan X-37 telah dirakit. Nah, Sobat Garuda Militer, faktanya, pada saat ini sistem pertahanan rudal Amerika, sebagian besar didasarkan pada komponen luar angkasa, dengan bantuan objek yang mendeteksi peluncuran rudal balistik, dan menghancurkannya setelah 40-50 detik. Namun sekarang, rudal anti-satelit Rusia sudah dapat menyerang elemen sistem pertahanan rudal AS, dan dengan demikian meniadakan fungsinya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer.